Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Sri Kumorowati. Ayo belajar IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 dikenal juga dengan hukum segregasi, menyatakan bahwa pada pembentukan gamet, kedua gen yang merupakan pasangan akan dipisahkan dalam dua sel anak. Hukum ini berlaku untuk persilangan monohibrid. Apa itu monohibrid? Monohibrid diartikan dengan persilangan antara dua individu dengan memperhatikan satu sifat beda. Contoh, persilangan antara ercis berbiji bulat dengan ercis berbiji kisut. Pada persilangan ini, yang diperhatikan adalah sifat beda bentuk bijinya. Sifat-sifat yang lain tidak diperhatikan. Contoh yang kedua, persilangan antara kelinci berbulu putih dengan kelinci berbulu hitam. Pada persilangan ini, yang diperhatikan adalah sifat beda warna bulunya. Sifat-sifat yang lain tidak diperhatikan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat bagan persilangan monohibrid dominan resesif. Jadi di sini yang disilangkan satu individu bersifat dominan, individu pasangannya bersifat resesif. P1 parental yang pertama atau induk yang disilangkan, ercis berbiji bulat, disilangkan dengan ercis berbiji kisut. Kita tahu bahwa ercis berbiji bulat itu dominan terhadap ercis berbiji kisut. Sehingga genotipnya kita tulis B besar, B besar. Sedangkan ercis berbiji kisut kita tulis B kecil, B kecil. Gamet yang terbentuk B besar, B besar ini akan terpisah menjadi B besar dan B besar. B kecil dalam pembentukan gamet akan terpisah menjadi B kecil dan B kecil. Lalu gamet yang terbentuk ini akan berpasangan secara acak. Kita buat kolom biar lebih mudah. B besar, B besar. Ini ke bawah, B kecil, B kecil. B besar berpasangan dengan B kecil akan terbentuk genotip B besar, B kecil. B besar berpasangan dengan B kecil akan terbentuk genotip B besar, B kecil. Demikian pula apabila B besar ini berpasangan dengan B kecil yang ini, akan terbentuk genotip B besar, B kecil. B besar ini berpasangan dengan B kecil yang ini, akan terbentuk genotip B besar, B kecil. Terlihat di sini bahwa semua keturunannya bergenotip B besar, B kecil. Ada B besar. B besar ini bersifat dominan. Ketika berpasangan dengan B kecil, maka yang muncul adalah sifat berbiji bulat. Ya. Jadi semua filial 1 keturunan pertama adalah ercis berbiji bulat.
B besar, B kecil. Sedangkan induknya tadi bulat, B besar, B besar. Ini sama-sama bulat, tapi genotipnya berbeda. Pada induknya ini, ercis berbiji bulat, homozigot. B besar, B besar. Disilangkan dengan ercis berbiji kisut, homozigot. B kecil, B kecil. Ternyata keturunannya adalah ercis berbiji bulat heterozigot. B besar, B kecil. Bagaimana keturunan keduanya? Untuk mendapatkan keturunan kedua, maka F1 disilangkan dengan sesamanya. Di P2 parental kedua. F1-nya tadi adalah ercis berbiji bulat. Disilangkan dengan ercis berbiji bulat. Genotipnya tadi adalah heterozigot. B besar, B kecil. Yang ini juga B besar, B kecil. Saat pembentukan gamet, B besar, B kecil ini akan terpisah menjadi B besar dan B kecil. Demikian pula yang ini, B besar, B kecil akan terpisah menjadi B besar dan B kecil. Lalu kita buat papan catur. B besar, B kecil, B besar, B kecil. Kita pasangkan B besar dengan B besar, terbentuk genotip B besar, B besar. B besar dengan B kecil, terbentuk B besar, B kecil. B kecil dengan B besar akan terbentuk B kecil, B besar. Tapi dalam aturan penulisan, B-nya yang besar ditulis terlebih dahulu. B kecil dengan B kecil akan membentuk B kecil, B kecil. Kita lihat rasio genotip dan fenotip F2. F2 ini adalah filial kedua. Genotip B besar, B besar itu menampilkan fenotip ercis berbiji bulat. Genotip B besar, B kecil menampilkan fenotip ercis berbiji bulat. Genotip B kecil, B kecil menampilkan fenotip ercis berbiji kisut. Berapa rasio genotipnya? B besar, B besar ada 1 bagian. B besar, B kecil ada 2 bagian. B kecil, B kecil ada 1 bagian. Sehingga rasionya adalah 1 dibanding 2 dibanding 1. Bagaimana rasio fenotipnya pada F2? Kita tahu bahwa B besar ini adalah bulat. B besar, B kecil adalah bulat. B kecil adalah kisut. Bulat ada 3 bagian. 1 tambah 2. Kisut ada 1 bagian. Yang ini. Sehingga rasionya adalah 3 dibanding 1. Ya. Jadi pada persilangan
monohibridisasi dominan resesif, filial keduanya menghasilkan rasio genotip 1:1, rasio fenotip 3:1. Nanti pada bagian yang kedua, kita akan membahas tentang monohibrid intermediate. Kalau ada yang belum jelas, bisa ditanyakan, tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.